Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam moderasi beragama. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Madu Diantari dalam podcast perdana yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat cantik. Diperkenalkan Putu Anggreni Setia Putri. Selamat pagi, Tia. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, Tia ini merupakan seorang mahasiswi yang mempunyai prestasi yang tinggi dalam bidang akademik. Nah, Tia ini merupakan seorang pendharma wacana yang sangat sukses dibilang ya dalam bidang dharma wacana remaja. Nah, Tia, saya ingin bertanya sedikit mengenai tentang bagaimana awal mulanya Tia bisa tertarik di bidang dharma wacana. Baik, sebenarnya awal mula ceritanya itu bisa tertarik dalam bidang dharma wacana ini itu dimulai untuk Utsawo tahun 2013, di mana pada saat itu Tia ditunjuk oleh bapaknya Mbak Mela untuk mengikuti lomba Utsawo Dharma Gita di bidang dharma wacana anak-anak putri. Nah, di sana ditunjuk, sebenarnya awalnya tidak mau. Sampai bapak bilang, "Ayolah Tia, coba." Enggak. Terus waktu itu ketemu lagi sama bapaknya Mbak Mela, terus dia bilang, "Ayo Tia, coba." Tiba-tiba langsung bilang, "Iya." Jadi gitu awalnya, dari diajakan untuk ikutin lomba, terus dilatih, belajar, sampai sekarang keterusan jadinya. Bagaimana perasaan ketika baru ditunjuk untuk mewakili seleksi kabupaten dalam dharma wacana? Tentu saja perasaannya kayak nggak pede, takut kalah, karena tuh masih kecil ya, pasti pola pikirnya menang, harus menang gitu. Awalnya tuh kayak enggak, banyak cobaannya, banyak rintangannya, dari seleksi kecamatan dulu, terus kabupaten. Nah, di kabupaten itu lomba, terus tiba-tiba menang juara 1, lolos ke provinsi. Waktu itu lombanya di provinsi itu di kampus ini, waktu itu di Pura Saraswatinya itu. Di sana lomba, waktu tampil itu pun nggak sempurna karena itu lupa naskahnya 1 lembar. Pas udah ngomong dharma wacana masuk ke naskah kedua harusnya, tapi tiba-tiba jadinya ke naskah ketiga. Itu sebenarnya mau nangis di atas panggung, blank. Tapi mau gimana, kita udah tampil, ya udah lanjutin. Pas turun panggung pecah air matanya, sedih. Ya kenapa bisa lupa? Apalagi itu masih anak-anak kan, ini nangis. Terus ditanya sama Pak Mbak Mela, "Kamu kenapa? Lupa naskah?" "Oh, masa lupa?" "Iya." Jadi kayak, ya Tuhan. Tapi untungnya itu emang mukjizat Tuhan itu lolos juara 1 ke nasional. Keren ya, bisa lolos ke waktu di dharma wacana kayak salah naskah ataupun salah kata-kata. Itu bagaimana agar bisa melewati itu semua? Yang pastinya tuh kita harus latihan. Tiap hari latihan. Jadi hari tanpa latihan. Tiap hari tuh depan kaca latihan tuh ngomong dharma wacana sambil lihat ekspresi diri. Saya kadang-kadang kok lihat orang rame, apalagi orang juri, mata juri, itu yang berlupa. Jadi ya gimana sekarang harus latihan biar bisa jadi lebih baik tiap harinya. Ya harus latihan, belajar dan berproses tentunya. Nah, jadi kita harus selalu berproses ya, selalu berlatih dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, untuk dari tahun 2013 sampai sekarang berapa prestasi yang sudah Tia dapatkan? Untuk prestasi ya bisa dibilang belum terlalu banyak. Untuk 2013 tuh pertama untuk wakilin kabupaten, terus wakilin provinsi, hingga wakil di nasional. Di nasional tuh cuma dapat juara 2 nasional, nggak bisa dapat juara 1-nya. Padahal itu impian banget juara 1. Terus untuk yang Utsawo selanjutnya itu sempat ikut tapi bukan di bidang dharma wacana,
di bidang penghafal sloka terbanyak putri. Itu waktu itu remaja SMP, itu kalah di provinsi, itu cuma juara 3. Terus untuk selanjutnya coba lagi di Darmo Channel lagi, dan Nastungkara walaupun cobaannya banyak lolos juara 1 untuk wakilin provinsi NTB, tapi sayangnya COVID ya, jadi nggak dapet ke Malukunya. Iya, sedih ya, karena mewakili provinsi jadi nggak dapat ke Maluku. Nah, kendala-kendala yang dialami saat latihan, mulai latihan sampai ke final untuk Darmo Channel itu apa aja sih? Kendalanya tuh banyak. Dari pertama itu kita harus ngapalin naskah dulu, bukan hanya ngapalin ya. Kalau masih anak-anak pasti pikirnya ngapal. Tapi kalau udah makin besar, kita gimana kita harus memahami isi dan naskah. Jadi kalau kita lupa tuh, kita bisa merangkai sendiri kata-kata kita itu. Terus kendala itu juga kita seloka. Setiap Darmo Channel kan pasti ada seloka-selokanya ya. Jadi gimana kita untuk menghafal seloka, karena seloka itu nggak boleh beda, salah baca, salah arti. Untuk artinya pun kita nggak boleh bedain, harus sesuai dengan kata-katanya, nggak boleh pakai bahasa sendiri gitu kan. Jadi ya gimana kita harus menyesuaikan itu. Jadi ya itulah, karena benar seloka itu benar-benar harus kita latihan banget biar bisa. Karena benar itu salah naskah itu gara-gara lupa satu seloka, loncat ke seloka lain, jadi hancur naskahnya, lompat jadi. Oke teman-teman, sudah dengar penjelasan dari Tia, merupakan seorang yang ahli ya dan berbabar dan membaca. Prestasi udah banyak ya, sudah banyak, pengalaman udah banyak. Nah selanjutnya apa keinginan Tia untuk berdarma wacana selanjutnya? Ataukah ingin ke mancanegara, jalan-jalan? Impiannya tuh, keinginnya tuh pengen nih untuk Sawo selanjutnya ini kan udah dewasa, masuk kategori dewasa, pengen dapat juara 1 nasionalnya, karena itu belum kesampaian sampai sekarang. Itu aja sih pengen juara 1 nasional. Usaha ya, semoga mendapatkannya. Nah untuk keseharian, biasanya keseharian kan kita sebagai remaja pasti ingin sekali dapat prestasi yang memang betul-betul mulai dari provinsi ke nasional tuh pengen gitu. Untuk kita sebagai remaja, sarannya ya bagaimana kita bisa berlatih dan mewacana meskipun hanya di depan orang banyak. Sarannya tuh kita sebagai remaja ataupun anak-anak ataupun dewasa tuh, kita tuh sebagai manusia tidak ada hentinya untuk kata belajar, berusaha, dan untuk selalu mencoba hal-hal baru. Jangan takut, jangan mikirin juaranya dulu, kayak konsep pola pikirnya yang dulu. Jangan mikirin harus juara dulu. Tapi kita kayak bisa kayak coba dulu gitu. Siapa tahu itu bisa jadi fashion kita kan. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu sih. Nah sebelum kita mengakhiri, saya dan Tia mengakhiri podcast kali ini, mungkin Tia ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Silakan. Untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman Hindu yang ada di kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Pucuk Mataram, saya ingin menyampaikan untuk selalu belajar, berusaha, dan terus untuk selalu mencoba hal-hal baru yang bisa kita eksplor dalam diri kita. Karena ketika kita takut untuk mencoba, kita nggak tahu kedepannya kita bisa jadi apa, kita bisa untuk melakukan apa. Selagi masih kita diberikan waktu untuk mencoba, lebih baik kita lakukan. Karena kita nggak tahu kesempatan itu akan datang 2 kali atau enggak. Gitu aja sih. Mencoba dan mencoba, berusaha dan berusaha, jangan lupa berdoa. Sekian podcast yang bisa kita berdua sampaikan. Saya Madi Widiantari dan Putu Anjani Setia Putri pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.